Selamat datang mendengar dan menikmati channel kami. Siapa kami? Kami hanyalah sekelompok manusia yang hidup di dalam bayangan. Kami bisa siapa saja, bisa orang yang ada di sebelah kalian, keluarga kalian, teman kalian, sahabat kalian, pasangan kalian, atau orang yang kalian kenal. Mari kita mulai pembahasan kita. Penggunaan istilah Wahabi oleh Kesultanan Turki Utsmani yang berafiliasi dengan Sufi dan Syiah dalam konteks sejarah merupakan bagian dari strategi politik untuk melemahkan gerakan pemurnian Islam dan menjaga stabilitas serta kontrol kekuasaan mereka di wilayah kekhalifahan. Berikut adalah analisis rinci mengenai bagaimana dan mengapa Turki Utsmani menggunakan istilah Wahabi untuk melemahkan Islam, terutama yang berorientasi pada paham tauhid yang murni dalam konteks politik kekuasaan. Ancaman gerakan Wahabi terhadap kekuasaan Turki Utsmani. Mengapa Kesultanan Turki Utsmani pada puncak kekuasaannya memerintah wilayah yang sangat luas dan beragam secara agama, etnis, dan budaya? Sebagai kekhalifahan, Turki Utsmani berupaya mempertahankan otoritas religius dan politik mereka di seluruh dunia Islam. Salah satu elemen penting dari kekuasaan mereka adalah dukungan terhadap tradisi Sufi, yang memainkan peran penting dalam legitimasi politik Turki Utsmani, terutama di kalangan ulama dan masyarakat Islam. Gerakan pemurnian Islam yang dipimpin oleh Muhammad bin Abdul Wahab pada abad ke-18 muncul sebagai ancaman langsung terhadap status quo yang dipertahankan oleh Utsmaniyah. Gerakan Wahabi yang berpusat pada ajaran tauhid yang murni dan menolak bentuk-bentuk bidah, inovasi, dan syirik kemusyrikan, dianggap menantang praktik-praktik keagamaan yang telah mengakar, termasuk yang terkait dengan tradisi Sufi dan Syiah yang didukung oleh Utsmaniyah. Gerakan ini tidak hanya mengkritik praktek Sufi tertentu, tetapi juga menyerang struktur religius yang menopang kekuasaan Utsmaniyah. Bagaimana? Turki Utsmani menggunakan istilah Wahabi secara politik untuk mendiskreditkan gerakan ini, menciptakan kesan bahwa Wahabisme adalah gerakan radikal dan pemberontak yang bertentangan dengan ortodoksi Islam yang dipegang oleh khalifah. Dengan mencap gerakan ini sebagai ancaman terhadap stabilitas dan keamanan, mereka berusaha meminggirkan pemikiran Wahabi di antara umat Islam, khususnya di Hijaz, wilayah yang kini menjadi bagian dari Arab Saudi, yang merupakan pusat dari gerakan ini. Penggunaan Wahabi sebagai alat untuk menjaga stabilitas politik dan keagamaan. Mengapa? Sebagai kekhalifahan Islam terbesar dan terkuat pada zamannya, Turki Utsmani memiliki kepentingan besar untuk menjaga stabilitas politik dan religius di dalam wilayahnya. Tradisi Sufi yang kuat mendukung banyak aspek kekuasaan politik Turki Utsmani. Banyak tarekat Sufi yang berpengaruh, seperti Naqsyabandiyah dan Mevlevi, tidak hanya memiliki pengaruh religius, tetapi juga politik dalam struktur negara. Gerakan Wahabi yang menentang praktik Sufi dan bidah lainnya secara langsung mengancam posisi mereka di tengah masyarakat Islam. Dengan demikian, Utsmaniyah perlu melindungi lembaga-lembaga keagamaan yang selama ini menjadi pilar kekuasaannya. Bagaimana? Istilah Wahabi digunakan sebagai alat politik oleh Utsmaniyah untuk melawan setiap tantangan terhadap tatanan keagamaan dan politik yang mereka ciptakan. Mereka menggambarkan Wahabi sebagai aliran yang menyimpang dan radikal, yang membahayakan persatuan umat Islam dan stabilitas dunia secara umum. Dengan cara ini, mereka berhasil memobilisasi masyarakat Islam untuk menentang gerakan ini, sekaligus menjaga legitimasi kekuasaan mereka di mata dunia Islam. Pengaruh politik kekuasaan Utsmaniyah di wilayah Hijaz dan Semenanjung Arab. Mengapa? Wilayah Hijaz yang meliputi Mekkah dan Madinah adalah wilayah suci umat Islam dan berada di bawah kekuasaan Turki Utsmani. Mengontrol Hijaz sangat penting bagi legitimasi politik dan religius Utsmaniyah sebagai pelindung dua kota suci Islam. Namun, gerakan Wahabi yang berpusat di Najd di wilayah Arab Saudi modern menantang otoritas Utsmaniyah di kawasan tersebut. Gerakan Wahabi yang menghendaki pemurnian ajaran Islam dari segala bentuk inovasi dan pengaruh eksternal, seperti yang ditemukan dalam tradisi Sufi dan Syiah, ini menjadi ancaman nyata terhadap dominasi Turki Utsmani di Hijaz.
yang berpotensi menggoyahkan kekuasaan mereka atas situs-situs suci Islam. Bagaimana? Untuk melawan pengaruh gerakan Wahabi, Utsmaniyah tidak hanya menggunakan kekuatan militer, seperti dalam kampanye yang dipimpin oleh Gubernur Mesir, Muhammad Ali, atas perintah Sultan Mahmud II, tetapi juga propaganda politik. Mereka mencap gerakan ini sebagai pemberontak dan menyebarkan narasi bahwa Wahabi berusaha merusak Islam dari dalam. Penggunaan istilah ini dalam konteks politik kekuasaan bertujuan untuk menanamkan rasa takut di kalangan umat Islam terhadap gerakan ini dan menjauhkan mereka dari ajaran yang mengkritik praktik-praktik tradisional yang mendukung status quo. Dukungan terhadap tradisi Sufi dan Syiah dalam kekuasaan Utsmaniyah. Mengapa? Kesultanan Turki Utsmani memiliki hubungan erat dengan banyak tarekat Sufi yang seringkali berperan dalam politik negara dan memberi dukungan religius terhadap kekuasaan sultan. Beberapa kalangan Syiah juga berperan dalam struktur politik dan militer Utsmaniyah, terutama di wilayah-wilayah seperti Irak dan Lebanon yang memiliki populasi Syiah yang besar. Meskipun mayoritas penduduk Kekaisaran Utsmaniyah adalah Sunni, pengaruh Sufi dan tarekat memiliki peran signifikan dalam legitimasi kekuasaan politik, sosial, dan keagamaan. Gerakan Wahabi yang dengan tegas menolak aspek-aspek lain dari tradisi Sufi dan Syiah dilihat sebagai ancaman langsung terhadap struktur keagamaan yang menopang kekuasaan Utsmaniyah. Penolakan terhadap praktik-praktik tersebut oleh Wahabi berarti menyerang fondasi yang mendukung kekuasaan politik dan keagamaan Utsmaniyah. Bagaimana? Untuk melawan pengaruh Wahabi, Utsmaniyah memperkuat hubungan mereka dengan tarekat Sufi dan kelompok Syiah. Mereka menggunakan pengaruh religius ini untuk menciptakan narasi bahwa Wahabisme adalah ancaman terhadap persatuan umat Islam dan merusak harmoni yang telah ada. Selain itu, Utsmaniyah sering memposisikan gerakan ini sebagai gerakan sektarian yang memecah belah umat, bukan sebagai gerakan yang murni bertujuan untuk pemurnian ajaran tauhid. Ini membantu memperkuat dukungan dari berbagai kelompok Islam yang secara politik atau religius terhubung dengan Utsmaniyah. Upaya melindungi hegemoni politik dan religius. Mengapa? Pada akhirnya, Kesultanan Turki Utsmani ingin melindungi hegemoni politik dan religius mereka di dunia Islam. Mereka berusaha mempertahankan kendali atas wilayah suci dan tradisi Islam yang mendukung kekuasaan mereka. Gerakan Wahabi dengan ajarannya yang menekankan tauhid yang murni dan menolak campur tangan kekuasaan dalam urusan agama menjadi ancaman bagi struktur kekuasaan yang telah dibangun Utsmaniyah. Bagaimana? Dengan menggunakan istilah Wahabi sebagai simbol gerakan radikal yang menentang tradisi, Utsmaniyah tidak hanya menolak legitimasi gerakan tersebut, tetapi juga mencoba mempertahankan status quo. Mereka mengkampanyekan bahwa Wahabi tidak sesuai dengan ajaran Islam yang ortodoks, dan bahwa gerakan ini adalah ancaman bagi stabilitas politik dan sosial. Dengan demikian, Turki Utsmani berhasil menjaga kontrol mereka atas banyak aspek kehidupan religius dan politik di wilayah kekuasaannya. Kesimpulan, penggunaan istilah Wahabi oleh Kesultanan Turki Utsmani berakar dari kebutuhan politik dan religius untuk mempertahankan kekuasaan mereka di dunia Islam. Gerakan pemurnian Islam yang dibawa oleh Muhammad bin Abdul Wahab dengan fokus pada tauhid yang murni dan penolakan terhadap praktik-praktik Sufi dan Syiah menjadi ancaman langsung terhadap legitimasi kekuasaan Turki Utsmani yang sebagian besar didukung oleh tarekat Sufi dan tradisi yang lidah. Dengan menstigmatisasi gerakan ini sebagai radikal dan anti-Islam, Turki Utsmani berhasil menjaga stabilitas kekuasaan mereka dan melindungi hegemoni politik serta religius yang telah dibangun selama berabad-abad.